yang lagi diomongin banget belakangan ini di mana-mana ya kan. Dan penasaran banget karena itu nama programnya adalah What Does It Take. Nah, sekarang What Does It Take to be Chandra? Kalau dia jadi bosnya. Kan gantian ngerjain host yang diwawancara kali ini ya kan. Pasti rasanya nggak tahu pengen ngomong ya kan. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih sudah datang ke rumah saya. Rumah saya. Sudah dihadirkan, disiapkan semuanya. Iya. Gimana? Oke, jadi kan program ini What Does It Take? Ini lucu banget. Nama program ini lucu banget. Nama programnya bertanya. Bertanya. To be Chandra. Ini What Does It Take to be Chandra? Jadi gue tuh sebelum lakukan ini sudah do the research ya. Kira-kira siapa sih orang ini yang tiba-tiba muncul dan menjadi omongan orang se-Indonesia. Aduh, Ya kan? se-Indonesia. Instagram semua tahu lah siapa. Ya kan? Netizen ya, netizen. Netizen. Tahu millennials dan selebriti, ya kan? Benar-benar tuh anak. Tuh kan, udah dimulai nih pertanyaannya langsung aja Iya, nggak? jawabannya Iya, bisa pertanyaannya. apa dia langsung dia nggak dulu Dia ya langsung. pakai langsung. Dulu iya, jadi kan dulu kan yang namanya dulu kan kita mau punya masalah masih baru-baru gitu anak sekolah Jakarta. Iya kan, jadi semua itu gue rasa juga sama. Ini kan cerita lalu ini kan mendewasakan kita sekarang. Iya dong. Iya kan. Dia punya cerita, kalau nggak ada cerita itu ya makanya nggak ada cerita. Kenapa tuh ceritanya? Ceritanya, ini udah lama banget ya. Jadi waktu SMA, gue tuh sempat sekolah SMA di Jakarta. Gak lama, sekolahnya cuma 8 bulan. Bandung ya, Bu? Iya, Bandung aja 1 bulan lagi keluar. Iya. Jadi pernah sekolah 8 bulan gak lama di Jakarta Timur. Nah waktu sekolah tuh dinakalin deh sekolah. Maksudnya dinakalin Dinakalin aja. bukan buat di gue nya dibuat nakal sama kakak-kakak kelas lain. Gap. Gap sampai di rumah. Kenapa gue jadi celeng, jadi kayak anak mabok. Di saat itu papa tuh kerinkan sama mama. Terus seluruh keluarga datang. Wah, di sidang. Kumpul ya, bukan? Gue lagi tidur siang tuh, tidur siang. Terus tiba-tiba bangun, mereka semuanya udah di ruang kamar. Ini Natal apa bukan? Ini Natal bukan ini, belum Natal kok udah pada kumpul semua ya kan. Terus pada akhirnya gue di sidang, ditanyain kenapa gue bisa. Akhirnya salah satu kakaknya mama memutuskan gini, kayaknya bapaknya udah harus sidang aja karena kita buang aja ke sana. Jadi ya, jadi jauh dari Tapi lo dulu waktu dibilang mau ke Amerika lo sempet belum beneran lagi? pertama kali sebenarnya enggak, gue ketakutan karena gue belum pernah berpikir akan secepat itu jauh dari keluarga. Tapi gue ini sendiri masih juga ya gitu kan. Amerika gitu kan? Amerika gitu kan. Amerika, wah sih kayaknya mainnya seru banget nih. Makin gaul kayaknya ya. Gol nih kayaknya gue di Amerika. Ternyata akhirnya gue dikirimnya di salah satu kota namanya kota Nebraska, State Nebraska. Tapi sekolahnya tuh di Central City. Central City itu 3 jam deh dari kota Nebraska. Nebraska itu sendiri sudah di tengah-tengah United States dan itu kampungan yang satu dibuangnya. Jadi sekarang suburb ya? Suburbnya suburb. Oke. Ya, jadi sampai pada akhirnya di sekolah Kristen pula yang sekolah gue bentuknya kayak gereja dan gue masuk ke asrama. Jadi asramanya tuh kamarnya cuma 6. Itu ada di asrama itu dan tentunya nggak ada orang lagi, cuma kita bertiga. Jadi kamar 1, 2, 3 tuh paling. Selamat datang di Amerika. Selamat datang di Amerika. Dan di saat itu tuh TOEFL gue doang yang tinggi karena kita mau berangkat Amerika cuma TOEFL yang tinggi tapi gue nggak bisa. Jadi bahasa apa? Bahasa kudu, bahasa jari, bahasa bibir dong. Iya kan? Bahasa Inggris sudah sejak dulu. Iya kan, makanya itu banget gue bagian ini. Iya kan? Itu survive tapi. Survive, karena setiap paginya tuh rutinitasnya setiap paginya tuh gue berdoa karena sholat isya. Iya. Habis itu
nulis bisa, nggak bisa ngomong. Berapa lama tuh? Waktu di sana 2 tahun ya, karena kan 2,5 tahun. Karena nggak sampai akhir ya. Karena kan gue udah duluan di sini. Nah, jadi setelah itu selesai, gue semangat pas lagi summer, gue di Stanley gue dikasih backup untuk gue nggak mau summer sign Nebraska. Gue untuk oke, karena saudara di Oke. Sini lah ya Bu ya. kayaknya City kan, karena kalau kamu gue di Nebraska, gue ngapain, gue kan maco dong ya kan, ladang jagung. Sampai pada akhirnya udah lah gue berangkat, berantem sama bokap bilang kasih. Akhirnya bokap gue bilang, ya dia pakai duit aku, dan dia bakal udah dia mau bokap kenapa lagi di PLG, di sama gue kan, jadi dari masa ini. Nah waktu itu dari masa ini, sebelum gue tinggal masa ini, gue ngambil course extension class di University of California Riverside. Gue ambil agriculture and organization. Oh, karena lu pengen melancarkan. Gue mau melancarkan bahasa ini dan mau mengetahui American culture kayak apa. Jadi gue lulus dari sana 3 bulan, masuk lagi ke Bali, gue lulus dari sana, baru baru senang-senang di sana. Jadi akhirnya tinggal di situ ya akhirnya. Akhirnya tinggal di Pasadena, tapi setelah itu keluarga di kampus saya di Seattle bilang, kamu kesini aja, lanjutkan sekolah di Seattle. Dan I went to Seattle, sampai di Seattle, gak lama papa sakit. Ya udahlah kamu balik aja ke Jakarta. Dan balik ke Jakarta, waktu balik ke Jakarta sebenarnya gue udah beli tiket balik ke Intinya berapa ya? udah harus balik Jadi tiket ya. tiket, gue ingat banget tanggal 10 Januari itu. Tapi waktu itu papa udah suruh sakit, papa bilang kalau papa nanti ada papa siapa. Statement gitu ya Statement Bu gitu ya. ya. Dia bilang, aduh masa gitu sih, ya lebih baik kamu di Jakarta aja karena kayak posisinya kan. Karena punya sister, yang dari sister itu cuma berdua. Jadi saya sama adik saya dari rumah. Jadi papa bilang, kamu mendingan di Jakarta. Aku sekolah di mana? Nah, sekolah pertama yang saya ambil waktu itu adalah sekolah di Kalau tertarik sama fashion. Nah, jadi itu sebenarnya sebelum kita Jarjo, dia pada waktu masih kecil itu suka jadi jalan-jalan. Karena tampan ya kan. Jadi jalan lah ya. Majalah anak-anak muda lah zaman dulu. Gitu ya. Ikutan jadi model. Apa sih? Jangan kamu boy. Pokoknya pengen ikut-ikutan kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kenal sana, kenal sini. Akhirnya itu salah satu perlombaan yang dimana di saat itu juri besarnya adalah Mas Haji Mahendra. Oh, langsung temukan lah bakatnya ya Saya kan. bukan sama Mas Haji. Jadi Mas Haji memenangkan saya jadi model terfavorit di saat itu. Gue Mas Haji bilang ya udah datang aja naik rumahnya Mas Haji. Ya kan rumahnya Mas Haji, ngobrol-ngobrol, terus Mas Haji kasih makanan. Nah kan itu pendek tuh, dulu kan zaman Mas Haji. Dia kan cuma model harus tinggi-tinggi. Gue termasuk salah satu model yang pendek. Kurang tinggi. Sampai pada akhirnya Mas Haji memperkenalkan saya sama salah satu keluar. Nah terus Mas Haji bilang, ini kelas dulu kan. Lo kayaknya
bengkel jahitan. Studio ya? Studio, no, bengkel. bengkel. Di rumah gue tuh waktu itu masih di Jerman. Oke. Di rumah pokoknya masuk gitu kan. Cover ya? Live gitu ya kan? Motivin saja orang salam-salam deh. Dibukain, akhirnya papa beli 5 mesin akhirnya punya karyawan, punya asisten, langsung buka brand pertama saya. Bisa karen kawan dia, makan gue ada R-nya. Iya. Tengahnya sih. Sebenarnya tunggu sebentar, maaf tadi dan Belanda memang asli. Nama asli, cuma yang sekarang ini karena di Belanda gue gak butuh ya. Bukan nama belakang. Sebenarnya masih Dakar, bukan di tengahnya. Kan orang-orang suka berpikir ini nama panggung kali ya gini. Nah ini banyak banget yang ngomong kayak gitu, banyak banget yang bilang katanya gue tuh namanya nama panggung. Show ya, nama show. Berarti mama-papa sudah menyiapkan satu nama panggung memang buat bikin depan dia ya. Iya, ya. Seperti itu siapkan semuanya juga. Kalau saya kasih nama lagi. Jadi Karen bawaannya sebenarnya pronounsnya udah Karen, Oke. bukan Karen. Oke. Karen itu sebenarnya nama perempuan. Iya. Karena gue mulai dari K. Oke. Sebenarnya Karen. Jadi kita belajar pronunciation dengan Karen ya, bukan Karen. Iya, papa sebenarnya kasih nama ini. Akhirnya jadi desainer, melalang bulannya di saat itu masih muda banget, kayaknya umur 19. I remember I was the youngest designer at that time. Setelah Women's wear. women's school, Oke. women's school akhirnya women's Oke. desain dan di saat tahun 2000 itu milenium. Jadi kalau kita itu sama-sama tuh zaman itu tuh desainer tuh berlomba-lomba untuk fashion show-nya tuh kayak gitu. Akhirnya itu Yes, yes. waktu itu ada fashion cafe, sibar, Yes. dan di kita tuh kayak itu loncat, lagi show di sini, lagi show di sana, gitu. Di atas meja bar ya. Di atas meja. Ya kan zaman. You remember ya? Iya kan, bener. Harus di atas meja bar gitu Iya. ya. Orang nggak dongak ya kan? Iya. Nah, waktu pulang ke Indonesia sampai saya sekolah dan jadi desainer, sahabat saya gitu kan. Jadi itu sebenarnya permulaan gue untuk punya gue itu sama gue mulai desain sebenarnya Sama. cuma kick off-nya kita barengan. Cuma di tahun 2000 itu kan karena wah dunia Jakarta tuh kayaknya kota Jakarta ini gemerlap sekali ya. Gemerlap dengan Ingat ya. disco yang dimana kita tuh kalau fashion show di sana. Dan satu tahun tuh gue bisa sampai 100 show. Wow. Oke. Jakarta ya, 100 kali dalam 1 tahun dan kita tuh kerjanya cuma ambil duit papa buat papa buat tapi nggak jual. So, saya bertahan sampai tahun 2000. Terakhirnya tuh saya diundang sama satu keluarga kerajaan di Malaysia. Saya diundang fashion show di sana. Artinya mereka yang buat fashion show di saya. Fashion show itu karena di hotel Mandarin dan dan apa namanya ballroom itu hanya undangan dunia ini. Jatuh dan lain-lain datang semua. Jadi saya show itu adalah terakhir. Karena tadinya mereka meminta saya pindah ke Malaysia. Kalau di Indonesia tidak fasilitas. Kan yang manajer di waktu itu adalah jadi saya bilang, udah lah, saya itu jadi akhirnya saya bawa dari Jakarta, saya yang dimana dia juga berjasa juga dalam hidup saya. Kita berjalan bikin yang untuk jadi brand saya. Jadi dia she's like my investor. Jadi kayak bikin clothing ya. Still Karen Ronda, tapi dia kayak yang invest. Ya. Coba di satu nggak cocok deh. Ya itulah. Jadi saya
bisnis ya saya bisa main Kreatifnya, ya kan? Nah, sampai pada akhirnya saya terus dengan sebagai partner. Lalu di saat itu saya nangis sama teman-teman. Kenapa? Kayaknya kita bisanya not anymore. Terus orang bilang, ya udahlah kamu mau buat apa? Udahlah jual aja semuanya. Saya jual, and I decided not to be designer. Saat itu lu tuh yang udah kayak Gue capek banget. udah gue nggak mau lagi Udah gitu ya. Jadi gue ngerasa bahwa no, this is not my world, this is not my life. I cannot be a fashion designer, banyak banget yang lain yang hebat. Pas karena itu gue udah ngerasa kenangan baru di asmara. Kemudian kadang-kadang ada orang-orang yang hebat yang ternyata memang sampai sekarang ini mereka ada di sini kan. Jadi kecil gue dengan cara sekolah kecil. Jadi saya tahu apa kayaknya ayo kemana kita So that time setelah semuanya dijual-jual, akhirnya saya bekerja di F&B. Wow, batik setir ya? Batik setir. No Udah jadi. fashion, F&B. F&B kayak gini. That's why I can relate to that. Yeah. So I work di salah satu F&B restoran di Jakarta. Ya dimana pemiliknya itu juga termasuk orang yang sangat berpengalaman. Marah. Jadi gue termasuk desainer. Sangat-sangat waktu I run this business, bisa dikatakan itu salah satu pekerjaan yang nanti jadi so he was happy, I was happy. Gue pada akhirnya gue mau lagi bekerja di restoran. Saya decided to move to New York untuk holiday sebenarnya. Karena my cousin called me, oke, gue dapat visa di sana. Itu kan juga punya visa, tapi lo belum pakai visa. Kenapa lo nggak pakai? Yuk kita jalan-jalan aja dua minggu ke New York, kita punya sana. And I was like, kita ide. Itu Christmas. Iya seru. Akhirnya gue minta izin sama bos. Dan Pak, I want to go to New York. What for? Christmas holiday. Oke. Tapi lo balik lagi lo, jangan sampai lo nggak balik. Terus gue bilang, iya pasti balik. Dan that time waktu mau pergi ke New York, Papa tuh sebenarnya agak kurang setuju. Karena Papa bilang, yang jagain Papa siapa waktu itu. Lagi-lagi itu, saya Papa tuh merasa kemasukan, dia sendiri, nggak ada anak-anaknya, kalau dia sakit gimana. Tapi sampai pada akhirnya Papa bilang, Papa angkat tangan deh. Kalau kamu mau pergi ke Amerika lagi, kamu pergi aja ke Amerika. Dan my dad gave me only $600 to go to United States. Papa only have that money. I don't know what you gonna do. Oke, udah beli tiket, udah kasih duit $600, tapi terserah kamu mau ngapain. Survive dia loh dengan $600 gitu. And then bos udah kasih, pergi, udah jalan, dan bos gue tuh sempet kasih gue pesangon, amplop. Balik lagi ya, say, gitu. Saya, iya pak. Sampai di sana, gak pernah ke New York kan? Kan waktu itu di Nebraska, gak pernah ke New York, suburb kan waktu itu. Tiba-tiba sampai di New York City, ketemu sama saudara-saudara yang sudah lama banget gak pernah ketemu sama sepupuku itu. And then yang jalan sana, jalan sini, ya kan, tinggal di tempatnya apartemen saudaraku waktu itu di Queens. And then I was like,